Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan. Dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa menyerahkan ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, pada saat ini kami mengucap syukur atas kasih dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Dan pada saat ini kami memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau menghadirkan kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah persekutuan yang kami lakukan melalui ibadah daring hari ini. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membaca Mazmur sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang diambil di dalam Mazmur pasal 143 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita akan membacanya secara silih ganti. Saya akan membacakan ayatnya yang tercetak keluar. Bapak, Ibu, Saudara akan membacakan ayatnya yang tercetak ke dalam. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamu-lah ku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan. Padamu-lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku. Di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu. Dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia.
atas nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Kekasih-kekasih Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang rindu membaca Alkitab, merenungkannya, buka Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-11. Mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan diperkenankan untuk membaca, merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami memohon Roh-Mu yang Kudus membimbing kami, agar kami dapat mengerti apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan, dan kami memberlakukan itu di kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita semua bangkit berdiri mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-11, yang mengatakan buat kita sekalian, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikianlah juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom, kekasih-kekasih Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang memberikan anugerahnya bagi kita untuk kita bersekutu mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan semakin memperkaya hidup kita untuk melewati banyaknya tantangan-tantangan kehidupan, khususnya pandemi saat ini. Dan biarlah firman Tuhan semakin memberikan kesegaran kita untuk selalu setia hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 20 tahun yang lalu ketika saya ditugaskan atau diutus oleh Tuhan melalui Majelis Sinode GPIB, saya ditempatkan di salah satu Pospelkes di pedalaman Kalimantan Barat. Sebelum saya berangkat, saya menjumpai salah seorang pendeta untuk mendoakan saya. Dan setelah mendoakan saya, pendeta senior ini dan sekaligus mentor saya mengatakan, jangan pernah khawatir untuk melayani Tuhan. Dan percaya bahwa kuasa Tuhan akan menyertai setiap pelayananmu di Pospelkes di Kalimantan Barat. Dan itu saya rasakan. Perjalanan pelayanan saya selama di pedalaman itu memberikan arti dan makna bagaimana karya dan pekerjaan Tuhan bagi para pelayannya dan juga bagi anak-anak yang setia
berpengharapan kepada Kristus, kepala gereja. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini dengan tema siap melakukan tugas besar. Tema ini mau merujuk kepada seorang yang bernama Saulus sebelum bertobat. Dan nama itu diubah menjadi seorang Paulus. Rasul yang luar biasa dalam karya pelayanannya yang dipakai oleh Tuhan. Memberitakan pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Pelayanan yang banyak mengalami begitu tekanan yang dahsyat. Hambatan, penganiayaan, kebencian, iri hati, komplotan, persekongkolan yang harus dialami oleh Paulus tidak membuat dia putus asa. Tidak membuat dia kehilangan pengharapan, semangat di dalam menyatakan karya berita Injil kepada siapapun. Dalam pembacaan ini, kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayat bacaan kita, ayat 11, kita melihat bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Dia harus menghadapi anggota mahkamah agama. Dia harus menghadapi para pemuka-pemuka agama. Menghadapi tekanan-tekanan orang Yahudi yang hendak melenyapkan Paulus di tengah-tengah pekerjaan yang dianugerahkan Tuhan baginya. Tetapi dalam bacaan kita ayat sebelumnya, kita melihat bagaimana Paulus tidak gentar. Bagaimana Paulus bisa memberikan pembelaan dirinya walaupun dia mendapatkan tekanan. Bahkan dikatakan dalam pembacaan kita ayatnya yang kedua, tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Ayat 2 dalam Kisah Rasul 23. Berat pergumulan yang dihadapi Paulus. Tetapi saya katakan, ini tidak membuat Paulus mundur dalam pelayanan. Dia percaya bahwa pembelaan yang dilakukan ini, keberanian dia menyampaikan pembelaannya itu hanya datang dari Tuhan. Memang Paulus, kalau kita membaca, ada sedikit kegamangan menghadapi situasi ini. Tentunya sebagai seorang manusia pasti ada kegentaran dihadapinya, menghadapi begitu banyak orang-orang yang membencinya. Tetapi melalui tekanan itu, Tuhan juga tahu, Tuhan juga melihat akan keberadaan hambanya Paulus. Dalam bacaan kita ayat 11, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sini dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu. Ya. Tuhan menjumpai Paulus untuk memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan topangan kepada Paulus agar tidak menyerah menghadapi tekanan, tidak berputus asa mengalami dahsyatnya tantangan dalam pemberitaan Injil Kristus. Tuhan tahu bahwa Paulus perlu didampingi. Tuhan tahu bahwa Paulus butuh kekuatan, butuh ketegaran, bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya para pelayan,
Terkadang dalam setiap pelayanan, dalam setiap kehidupan iman kita dimanapun kita berada, kadang mengalami situasi tersebut. Kita kadang sebagai anak Tuhan mengalami tekanan dalam pekerjaan kita, tekanan ketika kita berada di lingkungan di masyarakat, karena iman kita kepada Kristus. Kadang para pelayan-pelayan Tuhan juga harus menghadapi berbagai ketidaknyamanan oleh karena banyaknya mungkin orang di sekitarnya yang ingin menjatuhkan para pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Tapi ketika kita belajar dalam bacaan kita, belajar dari Paulus yang tegar, yang kuat, walaupun mungkin ada kegentaran dalam dirinya, tapi dia masih tetap setia kepada Tuhan. Ayat 11 memperlihatkan bagaimana Tuhan menjaminnya, bagaimana Tuhan melindunginya, bagaimana Tuhan datang menyertainya. Kuatkanlah hatimu. Sebab Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam setiap tugas-tugas yang dipercayakan kepada Tuhan memang akan selalu berada dalam situasi tekanan. Baik tekanan kecil maupun tekanan besar, tapi percayalah bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Petrus dalam kitabnya 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Demikian bunyinya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Paulus dipelihara oleh Tuhan. Paulus dikuatkan oleh Tuhan. Oleh karena Paulus mengandalkan Tuhan dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Itu juga yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dimanapun kita berada. Dalam persekutuan kita saling menguatkan, saling menopang, saling menasihati satu sama lain. Supaya karya Kristus lewat kehadiran kita sebagai anak Tuhan dan sebagai pelayan-pelayan Tuhan terus bertumbuh dan dapat diterima oleh siapapun juga dan menjadikan firman Tuhan sebagai suluh dan langkah bagi kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hari Minggu tanggal 3 Oktober dalam ibadah Pak Pendeta menyampaikan bagaimana seorang rasul Afrika, Livingstone, meninggalkan suatu tulisan yang menarik, yang itu bisa menjadikan landasan kehidupan kita ketika dia mengandalkan Tuhan. Dalam tulisannya itu menarik, dia katakan begini: Tuhan utuslah kemana saja yang Tuhan tempatkan saya, tetapi sertailah saya. Letakkan beban apapun di atas pundakku, tetapi topang dan kuatkan saya. Itulah tulisan kecil Livingstone dalam pelayanannya di benua Afrika. Dan itu juga tulisan itu yang memberikan semangat, kekuatan untuk tidak meninggalkan pelayanannya. Walaupun berat, tapi dia percaya bahwa Tuhan menyertainya. Tuhan menopangnya. Tuhan menguatkannya. Paulus diberikan kekuatan. Paulus diberikan topangan oleh Tuhan. Disertai oleh Tuhan. Karena dia selalu berharap mengandalkan Tuhan. Tidak ada motivasi yang lain selain hanya untuk memberitakan firman Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita saat ini, di tengah-tengah pandemi, kita mau belajar. Yang pertama adalah andalkanlah Tuhan dalam setiap kehidupan apapun. Kita tidak boleh mengabaikan firman Tuhan dalam hidup ini.
Kita tidak boleh kehilangan semangat untuk terus bertekun dalam pemberitaan Injil. Biarlah firman Tuhan itu memberikan arah kehidupan kita ketika kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku, jauhkan dari rasa takut. Jauhkan dari rasa khawatir. Sebab Tuhan akan selalu mendampingi kita. Tuhan akan selalu beserta kita. Ingat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Aku menyertai engkau hingga akhir zaman. Itulah janji manis dari Tuhan bagi kita. Bukan janji dari dunia, tapi janji dari kepala gereja, Tuhan yang hidup. Terpujilah nama Tuhan, kini selama-lamanya. Amin. Keluar ajarlah seluruh dunia, taburkan Injilku di sawah ladangnya, mau terang maupun gelap, di rumah dan kerjamu, baik ingatlah tetap, ku menyertai kamu. Kekasih-kekasih Kristus, marilah kita tundukkan kepala kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Kepala Gereja Yesus Kristus, berkatilah gerejamu di muka bumi ini, khususnya gerejamu GPB, terlebih jemaat Immanuel W. Supratman di Mataram. Dalam pemberitaan Injil di tengah-tengah pandemi saat ini, Tuhan kiranya menopang, Tuhan kiranya menyempurnakan semua kegiatan pelayanan yang penuh keterbatasan. Tuhan kiranya juga yang memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang hadir di dalamnya. Baik sebagai penatua, baik sebagai diaken, baik sebagai pendeta, baik sebagai pelayan dan pengurus pelkat, komisi-komisi BPPJ, karyawan koster multimedia, tim musik, Satgas Covid. Diberkati Tuhan. Berikan hikmat, berikan kekuatan, semangat untuk melayani Tuhan di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bagi mereka yang setia ya Tuhan, Tuhan berkati hidup mereka. Berikan kekuatan, berikan semangat, berikan kesehatan, kebutuhan-kebutuhan hidup lewat usaha pekerjaan yang mereka lakoni, sehingga hidup mereka dipelihara oleh karena kemurahan-Mu. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai mereka semua. Biarlah Engkau sendiri yang menopang di tengah pergumulan hidup mereka. Mereka dicukupkan kebutuhan hidup mereka, mereka dikuatkan imun yang bersumber dari Tuhan. Biarlah mereka mengandalkan Tuhan dan mereka mendapatkan masa depan yang indah, damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang bergumul dalam masa tua mereka, biarlah mata iman mereka menyaksikan karya-Mu ya Tuhan di tengah-tengah masa tua, dan mereka merasakan kesegaran yang datang dari Tuhan semata. Kami menyerahkan para pelayan firman dan sakramen, khususnya hamba-Mu yang Tuhan hadirkan tempatnya bersama keluarga. Bapak Pendeta Jonathan, Bapak Pendeta Sony, Bapak Pendeta David dan keluarga yang turut ambil bagian membantu tugas pelayanan hamba-Mu di jemaat ini. Biarlah hamba bersama keluarga, istri dan rekan-rekan pendeta dan anak kami masing-masing diberkati Tuhan. Kami serahkan fungsionaris Majelis Sinode GPB, Mupel GPB, Lembaga Gereja Yayasan Kristen dalam tugas tanggung jawab diberkati Tuhan. Persiapan persidangan sinode ya Bapa, kiranya Engkau sempurnakan. Perangkat-perangkat teknologi yang dipakai, Tuhan sendiri yang berkuasa dalamnya. Tim IT, tingkat Mupel, tingkat jemaat,
tingkat sinode, tingkat kepanitiaan diberkati Tuhan, semuanya berlangsung baik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Memberkati bangsa dan negara ini lewat Presiden Jokowi dan jajarannya, pemerintah di setiap daerah, khususnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bersama dengan aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat anak bangsa, menjaga keutuhan NKRI Pancasila dengan hikmat-Mu Tuhan. Tuhan, kalau kami bermohon, lenyapkanlah kiranya virus corona di muka bumi ini, di Indonesia khususnya di kota Mataram, sehingga damailah ciptaan-Mu, damailah anak-anak-Mu, damailah ciptaan-Mu sepanjang masa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sabar. Tepuk gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allah-Mu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umat-Nya. Bebaskan umat-Nya, habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berkat. Jemaat, marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing lewat ibadah daring hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk membantu membangun kerajaan Allah di dunia ini.
Mungkin apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami. Namun kami selalu tahu apa yang kami berikan ini selalu dilipat gandakan oleh Tuhan. Berkati tangan-tangan yang telah memberikannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, terimalah persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kehidupan kami. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, kita masuk dalam pengutusan, karena itu mari berdiri, dengarkanlah amanat pengutusan, pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah saksi bagi Kristus dimanapun saudara dan saya berada. Jangan kamu takut, Tuhan adalah. Jika Ia hadir, badai pun reda. Di tengah cobaan, Dia kau pegang. Oleh kuasa-Nya pasti kau akan menang. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau. Ia tetap beserta. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau. Ia tetap beserta. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.